Simak informasi hot news yang pertama. Kali ini ada dari Wall Street. Bursa saham Amerika Serikat Wall Street mulai membaik dan bergerak beragam pada perdagangan Senin waktu Amerika Serikat atau Selasa dini hari waktu Indonesia. Penutupan kemarin lebih baik dibandingkan Kamis dan Jumat pekan lalu, di mana ketika indeks Wall Street ambruk berjamaah. Sesi perdagangan berlangsung liar ketika para trader mencoba berspekulasi kapan pasar akan mencapai titik terendah akibat gejolak tarif dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dow Jones bahkan mencatat ayunan poin intraday terbesar yang pernah tercatat. Saham Wall Street sempat mengalami rally singkat yang membawa indeks Dow Jones ke wilayah positif. Spekulasi tentang kemungkinan jeda tarif beredar di media sosial dan turut mendorong kenaikan tersebut. Namun Gedung Putih mengatakan kepada CNBC International bahwa pembicaraan tentang jeda 90 hari adalah berita palsu dan indeks-indeks utama kembali melemah. Saham Apple ditutup turun 3,7% setelah ancaman Trump untuk menggandakan tarif terhadap China. Produsen iPhone tersebut telah kehilangan hampir 640 miliar dolar Amerika Serikat dalam nilai kapitalisasi pasar hanya dalam 3 hari perdagangan terakhir. Meskipun pasar saham secara umum menunjukkan kinerja yang lebih baik pada Senin dibandingkan 2 hari perdagangan sebelumnya, saham Apple kembali terpukul seiring meningkatnya kekhawatiran bahwa perusahaan tersebut akan terdampak besar dari tarif Presiden Trump. Aksi jual ini membawa penurunan saham Apple selama 3 hari menjadi 19% yang telah menghapus nilai pasar sekitar 638 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 10.562,1 triliun rupiah. Kita ke informasi berikutnya, ada dari Bursa Efek Indonesia, di mana PT Bursa Efek Indonesia mengumumkan pihaknya bersama Otoritas Jasa Keuangan melakukan penyesuaian terhadap surat keputusan direksi bursa perihal perubahan peraturan batasan persentase auto rejection bawah. ARB disesuaikan menjadi 15% bagi efek berupa saham pada papan utama papan pengembangan dan papan ekonomi baru. Kemudian ETF serta dana investasi real estate atau DIRE untuk seluruh rentang harga. Bursa Efek Indonesia menjabarkan jika terjadi penurunan indeks harga saham gabungan dalam 1 hari bursa yang sama, bursa melakukan beberapa tindakan. Trading hold selama 30 menit apabila IHSG mengalami penurunan hingga lebih dari 8%. Trading hold selama 30 menit apabila IHSG mengalami penurunan lanjutan hingga lebih dari 15%. Sementara trading suspend dilakukan apabila IHSG mengalami penurunan lanjutan hingga lebih dari 20% dengan ketentuan sampai akhir sesi perdagangan atau lebih dari 1 sesi perdagangan setelah mendapat persetujuan OJK. Penyesuaian persentase auto rejection bawah dilakukan untuk menjaga volatilitas pasar dan memastikan perlindungan investor. Sementara itu penyesuaian ketentuan pelaksanaan penghentian sementara perdagangan efek dilakukan sebagai upaya Bursa Efek Indonesia untuk memberikan ruang likuiditas yang lebih luas bagi investor dalam menentukan strategi investasi dengan mempertimbangkan informasi yang ada. Kita beralih ke informasi selanjutnya, ada soal batubara. Harga batubara berhasil memutus tren pelemahan yang telah terjadi selama 3 hari beruntun di tengah sentimen tarif Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Para pedagang batubara bisa menjadi pemenang langka di antara bisnis akibat rezim tarif baru Trump yang menambahkan sedikitnya 10% pada biaya hampir semua barang yang diimpor ke Amerika Serikat. Hal ini karena penyedia energi di seluruh Asia yang telah dikenakan beberapa tarif baru Amerika Serikat tertinggi akan berada di bawah tekanan untuk memangkas biaya listrik konsumen. Listrik bagi konsumen mereka yang mencangkup banyak produsen barang terbesar di dunia. Batubara masih menjadi sumber pembangkit listrik termal termurah dan terbesar di Asia dan menyumbang sekitar 56% dari pasokan listrik regional pada 2024. Dengan membantu menurunkan biaya operasional pabrik, perusahaan utilitas Asia dapat memungkinkan produsen mempertahankan sebagian penjualan ke pasar impor terbesar di dunia meskipun tarif baru diberlakukan. Pada tahun 2025 berkat dorongan penghematan biaya yang dipicu oleh tarif baru dari pemerintahan Trump, volume pengiriman batubara ke pasar utama Asia diperkirakan akan terus meningkat. Artinya meskipun lini produksi di Asia berjuang untuk mempertahankan margin laba di tengah tarif baru, pedagang batubara tetap bisa mengharapkan pertumbuhan baik dari sisi volume maupun margin keuntungan.
Dan kita ke informasi selanjutnya, masih soal tarif Donald Trump. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan akan mengenakan tarif tambahan sebesar 50% atas impor dari China jika Beijing tidak mencabut kebijakan tarif balasannya pada hari Selasa 8 April 2025. Ancaman yang dirilis melalui platform Truth Social ini menandai eskalasi terbaru dari konflik dagang yang telah menyebabkan kejatuhan pasar saham global selama 3 hari berturut-turut sejak Trump mengumumkan perang tarif terhadap mitra dagang Amerika Serikat pekan lalu. Saat itu Gedung Putih mengumumkan pengenaan tarif 34% terhadap impor dari China. Tak lama kemudian pemerintah China membalas dengan memberlakukan tarif yang sama terhadap barang-barang asal Amerika Serikat. Namun Trump menyebut bahwa tindakan balasan dari China adalah bentuk pengabaian terhadap peringatan keras yang telah ia keluarkan sebelumnya. Trump menyatakan bahwa segala bentuk negosiasi dengan China akan dibatalkan sepenuhnya apabila mereka tidak mematuhi tuntutan tersebut. Trump juga menyalahkan kepemimpinan masa lalu atas kondisi yang kini dihadapi Amerika Serikat.